Bab 49. Terjebak jadi istri simpanan. Pagi-pagi sekali Alia sudah diajak Tristan untuk berenang di kolam yang difasilitasi oleh hotel. Entah bagaimana, tapi pagi ini kolam berenang benar-benar sepi dan hanya ada mereka berdua. Tristan sudah menceburkan diri ke dalam kolam yang kedalamannya lebih dari 1 meter. Sementara Alia hanya duduk di pinggir kolam. Tristan menggunakan celana pendek ketat berwarna hitam dan bertelanjang dada. Sementara Alia, ia memakai pakaian renang yang Tristan berikan semalam. Baju itu tidak berhasil menutupi perut Alia sepenuhnya. Hanya sebagian yang tertutupi. Sementara untuk celananya hanya sebatas paha saja. Kaki jenjang Alia yang putih dan mulus itu langsung terekspos. "Alia, kemarilah. Jangan seperti udang yang terus di pinggir," kata Tristan sedikit berteriak. Alia menggeleng. Ia takut sekali jika airnya akan sangat dingin. Apalagi sekarang waktunya masih terlalu pagi untuk berenang. Tristan tersenyum misterius tanpa Alia sadari. Pria itu lantas menyelam kemudian berenang ke arah Alia. Sebelum menarik kaki wanita itu hingga seluruh tubuhnya tercebur ke dalam kolam. Alia terkejut, sementara Tristan tertawa terbahak-bahak melihatnya. Ia merengkuh pinggang ramping Alia, lalu mengusap wajahnya yang basah. "Anda jahat," sarkas Alia dengan wajah kesalnya. Tristan kembali tertawa. Ia hanya mengangguk sebagai balasan atas ucapan dari wanita simpanannya itu. "Lagi pula untuk apa aku ajak kamu berenang? Jika kamunya saja terus di pinggir seperti itu," ucap Tristan geleng-geleng kepala. Alia mendengus. Ia masih berusaha untuk mengatur nafasnya yang memburu karena tadi terkejut. Beruntungnya tidak ada air yang masuk ke dalam hidung. "Ayo berenang ke sana lalu balik lagi," ajak Tristan memberi instruksi. "Lomba," tawar Alia menaik turunkan alis. Alia tadi berpikir bagaimana caranya agar ia terbebas dari jerat N4 Tristan nanti. Tentu saja, tanpa Tristan bicara pun, Alia paham jika pria itu pasti ingin menyentuhnya setelah ia sudah selesai dapat tamu bulanan. Kini, ia akan mengajak Tristan lomba dengan hadiah bahwa si pemenang bisa meminta apapun. "Kau yakin mau mengajakku berlomba?" tanya Tristan seraya tangannya di bawah sana terus mengusap pinggang dan bekong Alia. Alia menggigit bibirnya. Ia berusaha menahan desiran aneh yang melanda dirinya saat Tristan bukan hanya mengusap pinggangnya, tapi juga menciumi lehernya. Alia segera mendorong tubuh Tristan menjauh, membuat Tristan bingung namun tidak bicara apapun. "Ayo," ajak Alia dengan berani. Tristan dan Alia berada di ujung kolam. Anggaplah itu sebagai garis start dan finishnya. "Siap?" tanya Alia menaik turunkan alisnya. Tristan tersenyum remeh. Sepertinya Alia tidak tahu jika dirinya adalah perenang handal. Tentu saja ia akan menang. 1, 2, 3. Setelah berkata demikian, Alia dan Tristan pun mulai berenang untuk sampai ke ujung kolam dan balik lagi. Di pertengahan kolam, Alia tiba-tiba berdiri. Ia lupa untuk mengambil nafas sehingga rasanya sangat sesak. Alia melototkan matanya saat Tristan sudah sampai di ujung dan siap balik lagi. Alia ketakutan. Ia harus melakukan cara agar dirinya tidak kalah. Alia tiba-tiba meringis. Tristan yang mendengarnya tentu saja terkejut. Ia buru-buru mendekati Alia. "Ada apa? Apa yang sakit?" tanya Tristan terlihat begitu khawatir. "Kaki saya, Pak. Sepertinya luka saya terbuka lagi," jawab Alia berbohong. Tristan berdecak. Ia hendak mengajak Alia untuk beranjak dari kolam. Tristan tidak mungkin membiarkan Alia terus berenang dalam keadaan luka terbuka. "Ada apa lagi?"
Tanya Tristan saat tangannya dicegah oleh Alea. Saya baik-baik saja. Mari lanjutkan lombanya. Tapi kita ubah permainannya, ajak Alea. Tristan menghela nafas. Ia tidak tahu apa tujuan Alea ingin tetap berlomba bersamanya. Padahal tadi ia sudah akan menang. Tapi tidak masalahlah. Apa? Tanya Tristan dengan pelan. Menyelam dan tahan nafas ya. Siapa yang naik ke permukaan duluanlah dia yang kalah. Ucap Alea menaik turunkan alisnya. Baik, hadiahnya masih sama kan? Tanya Tristan. Tentu, si pemenang bisa meminta apapun. Jawab Alea dengan sangat yakin. Baiklah, ayo. Timpal Tristan dengan santai. Tapi di dalam air harus merem ya, jangan buka mata. Kata Alea lagi memberi peraturan. Iya sayang, balas Tristan lembut. Alea dan Tristan pun mulai menyelam. Keduanya menyelam dengan mata terpejam. Tentu saja itu atas permintaan Alea. Saat di dalam air, Tristan sportif dengan tidak membuka matanya. Namun tidak dengan Alea. Wanita itu membuka mata dan bisa melihat wajah Tristan di dalam air. Alea menatap Tristan dengan penuh kekaguman. Pria itu memiliki wajah yang sangat tampan dan juga nyaris mendekati kata sempurna. Nafas Alea hampir habis. Ia merasa sesak dan buru-buru naik ke permukaan. Alea tetap di permukaan. Menurutnya, Tristan tidak akan melihat dirinya sudah tidak berada di dalam air. Jadi tidak masalah. Maaf ya Pak, nafas saya tidak kuat. Celetuk Alea tertawa kecil. Tanpa diketahui Alea jika di dalam air Tristan sudah membuka mata dan tidak menemukan gadis itu di depannya. Alea, batin Alea. Tristan ikut naik. Ia melihat Alea sedang tertawa sambil menatapnya. Alea, kamu menipuku. Seru Tristan memelototi Alea. Alea menghentikan tawanya. Tidak Pak, saya tidak bermaksud. Balas Alea menggeleng berkali-kali. Tristan menyeringai seraya mendekati Alea. Melihat itu, Alea sontak ketakutan dan segera mundur. Papa, saya minta maaf. Baiklah, saya kalah. Ucap Alea mengalah. Tristan tertawa kecil. Ia mengungkung tubuh kecil Alea dengan posisi wajah yang sangat dekat. Baik, saya akan memintanya sekarang, kata Tristan lalu mengajak Alea untuk naik dari kolam renang. Saat Alea dan Tristan sudah ada di permukaan, pria itu langsung menggendong Alea ala bridal style. Pak, saya bisa jalan sendiri, ucap Alea pelan. Diamlah, balas Tristan kemudian membawa Alea pergi ke kamar mereka. Alea sangat takut. Ia tidak tahu apa yang akan dilakukan Tristan padanya. Alea hanya bisa pasrah saat ini. Bab 50. Tubuh Alea terbakan di atas ranjang king size di kamarnya. Baju mereka yang basah tidak diperdulikan sama sekali jika nantinya akan membuat ranjang ikut basah. Tristan hanya tinggal membuka bedrobe dan celana saja untuk palos. Sementara Alea banyak. Dengan tergesa-gesa Tristan membuka atasan basah yang digunakan Alea. Kemudian melemparnya asal. Kini Alea sudah nyaris bertelonjong D4 di depan Tristan. Pepa, kita mau ngapain? Tanya Alea entah bodoh atau apalah. Alea tiba-tiba bertanya hal yang sudah ia ketahui jawabannya. Tristan mengeram. Ia tidak menjawab pertanyaan Alea dan malah membuka colanan duit itu. Kini Alea hanya memakai kelor saja. Bapak, cicit Alea tanpa menatap Tristan. Tristan hanya tersenyum manis. Ia lantas ikut membuka bedrobe, namun celananya belum sehingga yakni Tristan bertelanjang di 4 dah.
Alea lihat saja, pinta Tristan, namun lebih ke sebuah perintah. Alea memejamkan mata. Ia menoleh ke arah Tristan lalu perlahan membuka matanya. Kini pandangan Alea dan pria di atasnya saling bertemu. Tristan mencium kening Alea. "Kamu cantik sekali, Alea," bisik Tristan seraya terus menciumi wajah Alea. Alea tidak membalas. Ia hanya terus memejamkan matanya dan tanpa sadar melingkarkan tangannya di leher Tristan. Alea meremat rambut belakang Tristan saat ciuman pria itu berpindah ke bibirnya yang seksi dan terasa manis. Tristan sudah tidak bisa lagi menahannya. Berhari-hari mereka di sana, dan akhirnya hari ini Tristan bisa kembali menjambang tubuh Alea, wanita simpanannya. Oh, linguh Alea saat Tristan mencetak tanda sambil bermain di 4D. Tristan tersenyum senang. Ia selalu suka setiap kali mendengar Alea melongo dengan penuhkan satu kematan. "Kamu cantik, Alea. Apa kamu sadar hal itu?" tanya Tristan seraya membuka penutup. D4D Alea lalu membuangnya sembarangan. Kini pemandangan yang begitu indah terpampang di wajah Tristan. Hal yang tidak pernah Tristan ingin lakukan bersama istri sahnya, justru selalu ingin ia lakukan bersama wanita simpanannya. "Ah!" teriak Alea saat Tristan sudah seperti bayi kehausan. Alea benar-benar mabuk kepayang. Ia tidak kuasa menahan segala godaan yang Tristan berikan di seluruh tubuhnya. Sejak Alea melakukan hubungan ini untuk pertama kalinya, sejak saat itulah ia menjadi wanita yang normal. Wanita yang selalu menginginkan sentuhan. Meskipun begitu, Alea tentu tahu cara mengendalikannya. "Alea, aku sangat merindukan semua ini," bisik Tristan dengan penuh kelembutan. Tristan lalu membuka seluruh kain yang tersisa di tubuh masing-masing, sehingga kini mereka berdua dalam keadaan sama-sama pelos. Alea memejamkan matanya. Ia tidak pernah berani melihat PNS Tristan yang terlalu besar dan ia khawatirkan tidak akan muat untuk masuk ke dalam VGN pribadinya. "Ah, Alea sempit sekali," geram Tristan dengan nafas yang semakin memburu. Perjalanan menuju puncak GWK Bali mereka berdua yang tahu. Sementara itu di tempat lain, tampak seorang wanita sedang duduk di halte dengan pikiran yang kacau. Wanita itu beberapa hari lalu baru bertemu dengan orang dari masa lalunya. Namun karena kesalahpahaman, membuat mereka menjadi seperti sekarang. Firda, wanita itu menatap kosong jalanan di hadapannya. Ia mengingat segala bentuk perlakuan dan cinta yang ditunjukkan oleh Fadi saat masih kuliah dulu. Firda menunduk. Ia sedikit menangis mengingat bahwa kisah manisnya mereka harus kandas karena sebuah tuduhan besar. Firda menyeka air matanya. Selama ia terus berusaha untuk melupakan Fadi dan segala sikap manisnya, namun sangat sulit. "Firda, tenanglah. Mungkin dia memang bukan untukmu," kata Firda pelan. Firda pun berusaha untuk tetap tegar dan semangat. Tidak lama kemudian, bus yang ia tunggu datang, membuatnya langsung naik untuk sampai di tempat kerjanya. Firda harus tetap semangat meskipun hatinya resah dan berantakan usai bertemu dengan Fadil lagi. Hidup harus tetap berjalan. Ia butuh uang untuk menghidupi dirinya dan